Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Akbar Latifan, NPM 224301163. Di sini saya akan menjelaskan apa itu security pada sistem terdistribusi. Sistem security pada sistem terdistribusi dibagi jadi 5. Yang pertama ada definisi security, yang kedua ada penyerangan pada sistem terdistribusi, yang ketiga ada kriptografi kunci simetri, yang keempat ada kriptografi kunci asimetri, yang kelima ada kriptografi hybrid PGP atau Pretty Good Privacy. Yang pertama, definisi security. Security atau keamanan secara umum adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi akses informasi dan sumber hanya untuk pemakai yang memiliki hak akses. Pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal, dan perusakan, yaitu vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu. Misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Yang kedua selanjutnya ada penyerangan pada sistem terdistribusi, dibagi menjadi 2, yaitu metode penyerangan dan teknik keamanan. Penyerangan sistem terdistribusi yaitu penyerangan pasif, penyerangan pasif hanya mengamati komunikasi atau data. Penyerangan aktif secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan. Yang selanjutnya ada penyerangan data. Penyerangan juga sering terjadi pada transaksi elektronik. Maka dari itu keamanan sangat dibutuhkan untuk banyak transaksi e-commerce dan banking. Transaksi elektronik dapat aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Misalnya, pembeli harus dilindungi terhadap penyingkapan kode kredit number selama pengiriman dan juga terhadap penjualan yang tidak bersedia mengirim barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus mendapatkan pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga perlu dapat memvalidasi calon pembeli sebelum member mereka akses. Metode penyerangan di sini ada 5. Yang pertama, fast dropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Selanjutnya ada masquerading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin mereka. Yang selanjutnya message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya, atau man in the middle attack. Man in the middle attack adalah bentuk message tampering dengan mencegat pesan pertama pada pertukaran kunci enkripsi pada pembentukan suatu saluran yang aman. Penyerang menyisipkan kunci lain yang memungkinkan dia mendekripsi pesan berikutnya sebelum dienkripsi oleh si penerima. Replaying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Dan yang terakhir ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakaian lain. Yang selanjutnya ada teknik keamanan. Di sini ada 2. Enkripsi adalah proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan isi. Algoritma enkripsi modern menggunakan kunci atau key. Terus ada kunci
Kriptografi adalah parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi di mana hasil enkripsi tidak dapat dideskripsi jika tanpa kunci yang sesuai. Ada dua tipe algoritma enkripsi. Yang pertama, ada shared secret key. Pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua, ada public atau private key pair. Pengirim pesan menggunakan public key, kunci yang dipublikasikan ke penerima untuk mengenkrip pesan. Penerima menggunakan private key yang cocok miliknya untuk mendeskripsi pesan. Yang selanjutnya ada kriptografi kunci simetri. Satu kunci digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Prinsip kerjanya ada 7. Pengirim dan penerima sepakat menggunakan kriptografi. Pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Yang selanjutnya dilakukan enkripsi sebelum pengirim teks dan deskripsi setelah diterima keuntungan. Ada mekanisme sederhana, kecepatan proses tinggi, kelemahan keamanan kunci, dan yang terakhir ada distribusi kunci. Terus yang selanjutnya kriptografi kunci asimetri. Enkripsi dan deskripsi tidak menggunakan kunci yang sama. Kriptografi kunci publik. Ada kunci publik untuk enkripsi didistribusikan kepada publik. Kunci privat untuk deskripsi bersifat rahasia. Keuntungannya keamanan kunci terjaga. Yang selanjutnya ada kriptografi hybrid PGP atau Pretty Good Privacy. Menggabungkan keuntungan sistem kriptografi simetri dan asimetri kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Keuntungannya distribusi kunci terjaga, keamanan cukup tinggi karena enkripsi berlapis, dan kecepatan enkripsi dan deskripsi tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.